Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-12 ya, tentang akuntansi perusahaan industri atau manufaktur atau pabrik. Kenapa kita belajar untuk akuntansi perusahaan industri? Karena kita sudah tahu bahwa jenis perusahaan yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu terdiri dari 3. Ya, pertama perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan industri atau manufaktur. Kita mulai ya, pengertian dari perusahaan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Itu harus Anda pahami bahwa yang namanya perusahaan industri itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Seperti perusahaan apa manufakturing itu? Bisa perusahaan roti, mebel, pabrik tempe tahu, pabrik bakso, cilok ya, itu masuk ke dalam perusahaan manufakturing karena mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Itu pengertian secara dasar. Oke. Hal apa saja yang ada di perusahaan manufaktur? Nih, tentang persediaan yang ada di perusahaan industri atau manufakturing. Ada 3 jenis persediaan di perusahaan industri ya, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau istilahnya raw material atau raw material inventory. Apa sih persediaan bahan baku itu? Yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca itu 31 Desember ya, belum digunakan dalam proses produksi. Jadi ceritanya nih, kita cari saja contoh perusahaan mebel ya. Mebel dari ini meja belajar atau meja kerja. Ini contohnya ini nih. Persediaan bahan bakunya itu atau raw materialnya adalah kayu seperti ini. Contoh nih ya, kayu itu disetok oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Ya, nyetok dari perusahaan penebangan misalkan. Persediaan bahan baku itu jika sampai dengan tanggal neraca belum digunakan ya, belum digunakan dalam proses produksi, itu masuk ke dalam kategori persediaan bahan baku. Kan perusahaan beli kayu gelondongan misalkan, atau kayu yang sudah gergaji, disimpanlah di gudang. Jika sampai dengan tanggal neraca 31 Desember kayu-kayu tersebut belum digunakan, masih disimpan di gudang, itu namanya masuk ke dalam perkiraan persediaan bahan baku atau raw material inventory. Paham? Oke, next ya. Jenis persediaan berikutnya yaitu persediaan barang dalam proses, BDP, barang dalam proses atau istilahnya work in process, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi tetapi belum menjadi barang jadi yang siap dijual ya. Jadi persediaan bahan baku tadi yang simpan di gudang ya, kemudian dipakai untuk proses produksi. Tetapi ya, barangnya tersebut belum jadi, belum siap untuk dijual. Misalkan kayu sudah masuk ke dalam proses produksi, baru setengah jadi, belum siap untuk dijual. Tapi bahan baku dari kayunya sudah dipakai, sudah jadi nih atasnya misalkan, tapi belum lengkap, itu kan belum siap untuk dijual. Itu masuk ke dalam persediaan barang dalam proses atau BDP. Yang ketiga, next, persediaan barang jadi atau finishing good inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca. Ingat ya, tanggal neraca itu 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual. Jadi dari persediaan bahan baku kemudian diolah, diproses, jadilah persediaan barang dalam proses.
kemudian barang tersebut sudah difinishing, sudah siap untuk dijual, sudah ada di persediaan gudang siap untuk dijual. Oke, paham ya gambaran cara membuat mebel meja, mulai dari bahan baku yang ada di gudang. Jadi gudangnya tuh ada gudang persediaan bahan baku, ada gudang persediaan produk jadi. Perusahaan biasanya seperti itu. Diambil, kemudian diolah, ya, diproses, nama persediaan barang dalam proses, dan jadilah persediaan barang jadi. Jadi di neraca, ya, untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan. Jadi di dalam neracanya itu ada 3 nanti komponen dari persediaannya, ya. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Beda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak ada persediaan bahan baku, yang ada persediaan barang dagangan. Nggak ada persediaan barang dalam proses, ya. Karena barangnya emang udah jadi dari produsennya, ya, produsennya atau pabrikannya. Kita cuma menjual dalam keadaan yang tidak merubah bentuk aslinya. Coba numpang dari produsen Unilever masuk ke kita, dijual kembali. Yang berbeda itu harga jualnya. Waktu harga belinya 10.000, kita jual jadi 15.000. Nah, itu yang merubah tuh harga. Ya, itu hal yang membedakan dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Akuntansi perusahaan industri masih lanjutan, ya. Biaya-biaya yang ada di perusahaan produksi. Biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur atau industri. Yang pertama adalah biaya bahan baku tadi, ya, atau raw material. Biaya bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi, atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Bahan baku tuh kelihatan jenis bahan bakunya. Contohnya nih, kita masih ngomongin di perusahaan mebel, biaya bahan baku kayu untuk industri mebel. Ini kelihatan kayu-kayunya ada, biaya bahan baku, ya. Jadi salah satu jenis biaya yang ada di dalam perusahaan produksi yaitu biaya bahan baku. Yalah, kalau tidak ada bahan baku, apa yang mau diproses? Kan pengertian awalnya tadi yang namanya perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Misalkan di perusahaan tahu tempe nggak ada kacang kedelai, apa yang mau diolah? Nah itu, ya. Jadi komponen dari biaya bahan baku itu penting sekali. Nah sekarang sudah ada bahan baku, harus diolah dong, harus dikerjakan dong. Sama siapa? Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung direct labor, yaitu biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi, atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Contohnya biaya gaji guru. Ya, sudah ada bahan baku, kayunya dan lain-lainnya sudah ada, tapi tidak ada yang mengerjakan. Ya, produk itu tidak akan jadi. Sudah ada kacang kedelai sudah numpuk di gudang, tidak ada yang mengolahnya. Ya, biaya gaji buruhnya ya tidak akan jadi tahu dan tempe. Masa si kacang kedelai bekerja sendiri? Takutlah. Ya, itu namanya Casper, ada hantu yang ngerjain. Itu, ya. Jadi selain biaya bahan baku, yang keduanya biaya tenaga kerja yang mengerjakannya. Sama, kalau masak juga di rumah udah ada bahan baku, nggak ada yang ngerjain, apa masakan itu kan jadi? Enggak lah, ya. Oke, next, yang ketiga, biaya overhead pabrik, atau istilahnya pabrikase atau overhead cost, BOP. Jadi yang pertama tadi biaya bahan baku, raw material, BBB, biaya bahan baku, dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, sekarang yang ketiga, biaya overhead pabrik. Jadi 3 komponen biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur itu, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Apa sih BOP itu? Yaitu biaya produksi selain daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam BOP. Camkan itu. Kalau biaya bahan baku kelihatan bahan bakunya seperti kayu, jangan masuk ke BOP.
kemudian ada biaya buruh yang mengerjakan, jangan masuk ke BOP ya. Oke, paham? Ini biaya selain daripada nih kalimat ya, biaya produksi selain daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh nih meliputi biaya bahan tidak langsung atau biaya bahan penolong. Di contoh yang pertama dari BOP kita garis bawahi aja, yaitu biaya bahan penolong atau BP, istilahnya indirect material. Kalau bahan baku kan direct ya, direct material. Kalau ini contoh biaya bahan penolong di perusahaan mebel, lem dan paku. Iya sih kelihatan waktu awalnya mah lemnya ada, kelihatan paku-pakunya ada, dipakai maku-maku. Tapi di produk akhir, di produk jadi, lem dan paku tersebut tidak terlihat dengan kasat mata. Nah ini meja belajar ibu ini gak kelihatan tuh ada pakunya, ada lemnya. Nah itu yang dimaksud dengan bahan penolong ya. Oke, di perusahaan tempe dan tahu, ragi itu kan proses fermentasi dari tempe. Apakah di produk akhir si ragi tersebut terlihat? Tidak. Maka itu masuk biaya bahan penolong, jadi masuk ke BOP. Apalagi di roti, perusahaan roti kan bahan baku ya, dari terigu dan segala macam telur jadilah roti. Di situ ada bahan baku utamanya apa? Terigu, telur, misalkan mentega. Ada bahan penolong yang masuk ke dalam BOP apa? Seperti pengembang ya, soda kue, itu kan tidak terlihat dalam produk akhirnya. Kebayang kalau terlihat ya, bintik-bintik. Paham ya? Nah itu salah satu dari BOP, yaitu bahan penolong, yaitu pengertian dari bahan penolong itu seperti ini. Biaya yang terlibat dalam proses produksi tapi komposisinya kecil sekali dan sulit dikenali di produk akhir. Kayak bikin ini loh, kalau lebaran ketupat, itu kan bahan bakunya beras ya. Terus tapi suka ada tuh biar ketupatnya kenyal pakai apa misalkan, ada tuh yang suka pakai bleng misalkan. Itu kan tidak terlihat di proses akhirnya, cuman bisa mengenyangkan